dia bisa berperan melakukan deeskalasi konflik di Timur Tengah. Kita ulas bersama pakar politik Timur Tengah dan juga analis hubungan internasional dari Universitas Parahyangan, Mas Kisino Bawono, serta anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Oleh Soleh. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas. Ya, saya ke Pak Kisino dulu. Bagaimana Anda melihat kesepakatan gencatan senjata Iran-Israel ini? Akankah kesepakatan ini bisa bertahan lama kira-kira Pak Kisino? Oke, saya masih melihat ini akan berlangsung gitu ya Mas, walaupun terlepas masih ada serangan, baik dari Israel maupun dari Iran. So far rasanya masih akan bertahan karena Presiden Trump masih jadi backer utama dari sini, dan so far dia bilang ini akan diarahkan untuk ada gencatan, paling tidak ada upaya untuk diplomasi gitu sih. Saya juga melihat dari Israelnya mereka sudah capek publiknya, dan di sisi lain Irannya juga rasanya ada kelelahan dari supply mereka. Oke. Gitu. Tapi kalau hari-hari ini masih ada agresi baik dari Iran ke Israel ataupun dari Israel ke Iran, bagaimana melihat agresi ini, Pak Kisino? Oke, jawaban saya masih akan sama dengan beberapa hari yang lalu. Dalam politik, sebelum perundingan damai itu ada eskalasi menuju deeskalasi. Oke. Gitu ya. Jadi, kita sekarang masih ceasefire, gitu kan, tapi belum ada perundingan. Nah, untuk sampai ke meja perundingan ini berarti masih akan ada upaya untuk saling meningkatkan posisi tawar. Nah, dalam rangka meningkatkan posisi tawar ini kemudian ya gimana caranya menunjukkan bahwa mereka ada di posisi yang lebih atas, mereka menunjukkan bahwa siapa yang lebih kuat dengan menunjukkan agresi. Gitu. Dari sisi Amerika, kita lihat point of view-nya dari sisi Amerika dan Israel. Nah, selama ini kan mereka, kedua negara ini melihat nuklir Iran sebagai ancaman, sebagai threat di kawasan Timur Tengah. Nah, setelah situs nuklir Iran dibom Amerika, ada 3 situs nuklir Iran yang penting kemarin dibom oleh Amerika Serikat, begitu ya, di Fordow, di Isfahan dan juga Natanz. Akankah kawasan Timur Tengah bisa lebih damai? Saya rasa masih akan susah untuk kemudian Timur Tengah damai gitu ya. Kita jangan lupa bahwa di Gaza masih ada sekian ratus orang yang meninggal setelah apa yang terjadi antara Israel dan Iran selama 12 hari terakhir gitu ya. Kita jangan lupa bahwa itu masih konflik. Terus di sisi lain terkait fasilitas nuklir Iran, kita juga masih ragu sebetulnya. Saya pribadi masih ragu. Menurut laporan dari Pentagon, mengutip dari The Economist dan Wall Street Journal gitu ya, serangan dari Amerika Serikat sebetulnya menurut laporan intelnya belum berhasil menghilangkan atau menetralisir ancaman nuklir Iran. Jadi sebetulnya who knows apakah Iran masih punya potensi untuk itu atau tidak gitu ya. Karena juga ada laporan bahwa beberapa hari sebelum serangan Amerika terutama ke Fordow, beberapa truk itu hadir dari foto satelit gitu ya. Nampaknya mereka mengevakuasi alat-alat atau barang-barang tertentu dari Fordow, sehingga ketika misal itu diserang dan ternyata kemarin diserang, dampaknya tidak akan masif gitu. Oke, saya ke Pak Oleh. Pak Oleh, kalau ke depannya melihat konflik yang saat ini katanya sedang ceasefire, sedang gencatan senjata, tapi percikan-percikan di masa yang akan datang kita juga belum tahu seperti apa. Nah, kira-kira dalam situasi seperti ini, apa rekomendasi DPR untuk memperkuat mekanisme perlindungan di masa depan kepada pemerintah Indonesia? Apa yang akan direkomendasikan? Tentu dalam rangka bagaimana Indonesia yang berperan ikut mendamaikan perdamaian dunia, maka rekomendasi DPR adalah pertama, sesegera mungkin untuk penugasan kedutaan besar di Amerika yang hari ini statusnya masih PLT, belum definitif. Karena duta besar di Amerika ini sangat krusial sebagai alat komunikasi dan alat konsolidasi. Bagaimana juga kita di Amerika terus-terusan berkoordinasi dengan pemerintah Amerika. Nah, tentu ini juga semua juga sudah paham bahwa maker atau pemain daripada eskalasi perang ini adalah Amerika, di mana kita bisa melihat bahwa Amerika sendiri memiliki politik ganda gitu kan, politik ganda.
Nah, oleh sebab itu, apapun konsepnya terkait perencanaan daripada gencatan senjata, intinya adalah ada di Amerika itu sendiri kalau saya melihat Mhm. ya, di Amerika sendiri. Kalau misalkan Amerika mau untuk menghentikan peperangan, maka insya Allah Ta'ala ini juga perang akan berakhir. Namun demikian, kalau melihat eskalasi ini, Iran juga tidak akan bisa menerima begitu saja, Mhm. karena ada ketersinggungan. Kalau bahasa kita tentu harga diri negara dipertaruhkan ketika Israel ini tiba-tiba menyerang tanpa salah, apalagi yang dituduhkannya adalah soal nuklir ya, Hmm. di mana Iran sendiri kan sudah kooperatif bersama IAEA. Itu kemarin juga dia sudah melakukan observasi, Oke. melakukan di Iran sendiri, kan hasilnya kan negatif. Hmm. Dan lebih-lebih Amerika mengebom daripada pangkalan nuklir punya Iran, ternyata tidak ada radiasi. Hmm. Walaupun misalkan di dalam beritanya bahwa Iran sudah memindahkan uranium, tetapi faktanya kalau memang mereka membangun energi nuklir, semestinya kan ada sebuah eh, peralatan-peralatan yang Oke. mendukung terhadap pembangunan nuklir itu. Nah, saya secara pribadi, tuduhan bahwa Iran memiliki nuklir ini adalah sebuah sebuah kebohongan, Oke. sebagaimana yang terjadi ketika menuduh daripada Irak. Irak ya, pada saat Pernah itu ada terjadi senjata seperti pemusnah itu. massal katanya. Oleh sebab itu, iya. Ya. Nah, oleh sebab itu maka Iran pasti dan pasti akan Oke. mempertahankan diri. Oke. Mempertahankan diri. Jikalau misalkan dia ingin melakukan gencatan senjata, pasti dan pasti Iran akan melakukan prasyarat. Prasyarat. Salah Mhm. satunya, Mhm. hentikanlah tuduhan kepada Iran Oke. untuk menuduh bahwa Iran ini Iya. tidak kooperatif dengan PBB dalam Baik. rangka soal energi nuklir. Yang kedua, eh, saya juga punya prasangka bahwa Iran mempersyaratkan, jikalau misalkan ingin ingin gencatan senjata, hentikan juga eh gencatan senjata Israel terhadap Palestina, terhadap Oke. Gaza. Iya. Nah, ini juga politik gandanya Amerika juga tidak adil kalau kita melihat bahwasanya satu Oke. sisi kepada Iran pingin gencatan senjata, Mhm. tetapi tidak menghentikan Israel Oke. genosida terhadap Gaza. Gaza. Nah, Baik. oleh sebab itu tentu eskalasi ini pasti panjang kalau Mhm. menurut amatan saya. Maka oleh sebab itu tentu sekali lagi ini menjadi alarm bagi Indonesia. Baik, Pak Oleh. Tentunya melihat eskalasi ini, efek domina Ya. perang daripada Irak dan Iran ini. Oke, Pak Oleh, saya tertarik juga tadi Anda mengatakan bahwa ini pengaruh kekosongan duta besar Republik Indonesia yang berada di Amerika Serikat sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya Indonesia mengedepankan deeskalasi konflik di Timur Tengah. Nah, berdasarkan pembicaraan ataupun dialog bersama pemerintah, bersama eksekutif, tentu saja Komisi 1 sering bersinggungan dengan pemerintah begitu. Apa yang menjadi dasar pemerintah Indonesia belum mengisi keberadaan duta besar kita di Amerika Serikat? Ada alasan tertentu yang bisa diungkap? Eh, Ya tentu pertanyaan yang sama barangkali kami juga lontarkan seperti itu. Kenapa Jadi belum ada juga komunikasi seperti sudah soal 2 itu ya? tahun lamanya. Hmm. Tetapi kami melihat bahwa Mhm. pemerintah sedang mencari siapa orang yang kredibel, yang Oke. memiliki kapasitas, kapabilitas, karena memang kedutaan RI di Amerika ini perlu orang-orang yang betul-betul Oke. bukan saja memiliki pengalaman yang kuat, tetapi juga bisa diterima Hmm. di Amerika itu sendiri. Baik, saya kembali ke Pak Kisino. Pak Kisino, tadi Pak Oleh mengatakan kekosongan duta besar kita di Amerika Serikat ini sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya deeskalasi konflik di Timur Tengah dari Indonesia sendiri. Menurut Anda seberapa signifikan, signifikansinya seberapa besar keberadaan duta besar kita di Amerika Serikat? Gini,
mungkin saya kesannya agak skeptis gitu ya dengan posisi Indonesia. Eh, Terlepas dari kedutaan Indonesia di Amerika sudah diisi atau belum gitu ya, saya dan beberapa teman pengamat HI itu sebetulnya mungkin borderline skeptis melihat posisi Indonesia untuk pengaruhnya terhadap perdamaian di Timur Tengah gitu ya, terutama dalam kasus Israel dan Iran. Oke. Kalau kemudian Indonesia memposisikan diri sebagai orang yang ingin membantu proses perdamaian di sana gitu ya, misalkan menjadi mediator, pertanyaan terbesar kemudian adalah apakah kita dipercaya oleh Israel ataupun Iran untuk menjadi mediator? Kan mereka berdua sudah punya traditional mediator yang rutin menjadi penengah di antara konflik mereka berdua gitu ya. Dan so far saya merasa bahwa ya dari sisi Indonesia akan agak jauh untuk mempengaruhi konflik ini gitu ya. Indonesia tidak cukup punya pengaruh untuk dua hal ini gitu ya, antara Israel dan Iran. Oke. Nah, Pak Kisino, tapi sedikitnya kontribusi apa sebenarnya yang bisa kita berikan, apa Indonesia bisa berikan terhadap upaya deeskalasi di Timur Tengah, terutama untuk konflik Israel dan Iran kali ini? Jawabannya maka kalau Indonesia posisinya itu tidak berpengaruh atau kurang berpengaruh, maka Indonesia jangan sendiri gitu ya. Indonesia harus merangkul teman-teman, merangkul negara-negara lain yang kira-kira akan sependapat bahwa perdamaian adalah jalan yang terbaik daripada konflik gitu ya. Misalkan Indonesia memanfaatkan forum-forum internasional yang dimana Indonesia punya keanggotaan, misalnya salah satunya misalkan di OKI atau di PBB. Jadi Indonesia tidak boleh sendiri, karena kalau suara Indonesia sebagai satu negara individu gitu ya, kemungkinan besar tidak akan didengar. Indonesia harus punya teman-teman suara lain yang membesarkan suara bersama sehingga itu lebih bisa didengar. Oke, tadi juga Pak Oleh sudah menyinggung sedikit soal Palestina. Nah, dengan adanya gencatan senjata antara Iran dan Israel, bagaimana nasib Palestina kira-kira? Oke, sorry, ini ke saya juga. Ya, betul Pak Kisino. Oke. Palestina gimana? Menurut laporan dari Haaretz, itu koran lokal di Israel gitu ya, nama wartawannya kemudian yang saya kutip di sini adalah Rafi Trek. Dia melaporkan bahwa salah satu aide atau official terdekat dari Prime Minister Netanyahu ini punya rencana ke depan terkait Gaza akan seperti apa. Ya. Kalau ini dipercaya, koran lokal ini dipercaya, maka kemudian arahan dari Prime Minister Netanyahu itu adalah satu, Gaza kemungkinan akan diselesaikan, entah bagaimana caranya, negosiasi damai atau ceasefire, karena yang jelas pemerintahan Netanyahu masih harus memulangkan sekitar 50 orang, dengan 20 orang dari 50 itu yang menjadi tawanan mungkin masih hidup, 30 lainnya mungkin sudah meninggal gitu ya. Itu hutang dia ke publik domestiknya. Terus di sisi lain, katanya beliau juga berencana untuk melakukan normalisasi dengan beberapa negara. Salah satu yang kemudian dituliskan oleh Haaretz adalah Saudi Arabia. Nah, Saudi Arabia sebagai salah satu syarat untuk normalisasi menurut Prince Mohammed bin Salman juga mereka menyatakan bahwa Gaza dan Palestina gimana? Ini menjadi prasyarat kalau mau normalisasi dengan Israel. Gitu. Baik. Dan di sisi lain, rencana kedepannya juga nampaknya akan menyesuaikan dengan koalisi dia, bahwa akan ada rencana untuk resettlement. Jadi Israel akan hadir di Gaza, kemudian membangun pemukiman seperti sebelum tahun 2005. Oke. Saya kembali ke Pak Oleh, dan kembali juga soal konflik Iran-Israel ini. Pak Oleh, kalau tadi sempat disinggung bahwa kita harus, kalau kata Pak Kisino, kita tidak boleh sendiri, harus juga dengan negara-negara lain dalam forum-forum internasional, salah satunya mungkin juga di PBB atau OKI tadi sempat disinggung juga. Tapi kalau dari konteks parlemen, Anda sebagai anggota Komisi 1 DPR dalam mendorong pemerintah untuk mengambil langkah proaktif dalam diplomasi deeskalasi ini, misalnya melalui dialog antar parlemen atau dukungan di forum-forum internasional, bagaimana Pak Oleh? Saya sependapat ya bahwa memang posisi Indonesia ini daya tawarnya sangat kurang ya, terutama dengan Israel ya, di mana Indonesia yang selalu tidak sepakat dengan genosidanya Israel, dan bukan hanya kita juga
tidak dianggap oleh Israel. PBB sendiri kan oleh Israel tidak dianggap sebenarnya. Di mana Sekjen PBB sudah mengeluarkan surat penangkapan Netanyahu, sampai saat ini juga tidak ada yang dilaksanakan. Oke. Sesungguhnya bukan hanya Indonesia saja yang tidak dianggap sebenarnya oleh Israel. PBB sendiri kan sudah tidak dianggap kan, Ya. seperti itu. Oke. Nah, namun demikian ya tentu seluruh elemen dunia ya harus bersatu, sepakat bahwasanya kalau misalkan kita harus punya teman, dalam hal lain kita harus berkoalisi, barangkali Ya. berkoalisi dengan negara lain. Nah, amatan saya, analisa saya, kita harus menggandeng dengan Cina. Oke. Kalau kemarin kita datang ke Rusia sebagai menunjukkan bahwa kepada dunia Indonesia ini non-blok gitu kan. Ketika ada undangan G7, Pak Prabowo dengan kecerdikannya malah hadir di Rusia. Oke. Itu sebagai message kepada dunia bahwa Indonesia ini negara non-blok. Oke. Nah, kenapa saya rekomendasikan dengan Cina? Karena Cina ini memiliki perdagangan yang cukup masif dan cukup luas. Persentasenya ya di atas 60-70% terkait daripada Selat Hormuz itu sendiri. Oke. Jikalau Selat Hormuz ini ditutup, maka yang akan mendampak kerugian besar adalah Cina. Nah, mudah-mudahan ini juga Pak Prabowo juga, kita nggak tahu di belakang layar barangkali sudah melakukan sebuah strategi komunikasi bagaimana eh, m- merencanakan deeskalasi ini. Oke. Nah, kalau misalkan Rusia kan sudah jelas, tetapi kita juga nggak tahu di belakangnya. Oke. Akan Baik. tetapi semua negara juga akan sangat terganggu karena memang Ya. ini multi efek perang Baik, Pak Oleh. daripada Iran dengan Israel ini terkait itulah energi, dalam hal ini Ya. adalah Oke. minyak. Saya Oke. rasa ekonomi akan kacau balau jikalau peperangan Israel Iran ini terus menerus. Saya Oke. rasa di belakang layar saya yakin ini mereka juga sudah berdiskusi mencari formulasi terbaik. Baik, Pak Oleh. Pak Oleh, terakhir singkat saja, hari-hari ini juga kita sedang berupaya memulangkan warga negara kita di Iran begitu ya, melalui berbagai kanal, berbagai cara. Dan hari ini di gelombang pertama, hari-hari ini ada 97 WNI yang diupayakan oleh Kementerian Luar Negeri juga untuk bisa dipulangkan ke Indonesia. Sedikit saja evaluasi untuk pemerintah Indonesia menangani krisis, terutama untuk evakuasi WNI dan perlindungan WNI dalam konflik Iran-Israel ini. Bagaimana sejauh ini menurut Anda? Tentu ya DPR mengapresiasi ya kepada Pak Presiden melalui Kementerian Luar Negeri yang hari ini sudah mulai ada pemulangan yang sudah tiba di Indonesia. Namun demikian, ini informasinya bahwasanya banyak warga negara Indonesia yang di Iran yang tidak mau pulang. Mereka menganggap seolah-olah aman gitu kan. Padahal kita ini perang ini belum, timelinenya juga Ya. sampai kapan. Nah, oleh sebab itu mungkin rekomendasinya adalah meminta secara paksa seluruh warga negara Indonesia di Iran Oke. untuk segera bisa dievakuasi pulang ke Indonesia. Begitu juga yang ada di sekelilingnya di Qatar hari Ya, ini udah betul. mulai memanas juga, harus segera dipersiapkan pemulangannya. Jangan sampai Baik. nanti ada kejadian terbunuh atau meninggal atau yang lain, kita lebih sulit lagi. Baik. Mumpung hari ini masih katakanlah masih dianggap aman, ya konsolidasi ataupun mob the mob pemulangannya lebih Baik. mudah. Baik, Pak Oleh. Ketimbang nanti peperangannya sudah sangat instan. Baik. Nah itu. Baik, terima kasih Pak Oleh sudah berbagi pandangan di Sama-sama. Sapa Indonesia Malam, dan juga Pak Akisino Bawono sama-sama juga sudah berbagi pandangan menariknya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa kembali, selamat malam Pak.